Dari akidah itu kemudian beranjak kepada ibadah, ibadah melahirkan akhlak, akhlak ini akan melahirkan muamalah, artinya buah dari akidah, ibadah, dan akhlak itu adalah muamalah yang baik. Makanya Nabi pernah mengatakan dalam sabdanya, ad-din husnul khuluq. Inti agama itu adalah apa? Ya, baiknya akhlak. Ya, orang melihat kita ini muslim yang baik atau enggak, ya, orang lain di luar Islam melihat kita ini baik apa enggak, dia enggak mau tahu kita sholatnya berapa kali, iman kita udah benar apa enggak, ya, betul apa enggak itu imannya. Enggak, dia enggak lihat. Dia lihat apa? Akhlaknya. Orang Islam itu akhlaknya gimana? Bersihnya, ya, pendidikannya, kesehatannya, ekonominya, itu yang dilihat oleh orang. Ya, orang tertarik kepada Islam itu kalau dia bukan mencari sendiri dari sumbernya, dia akan melihat Islam itu dari apa? Dari etalase. Bungkusnya cakep, nah kira-kira begitu ya. Menarik, gambarnya menarik. Nah, kita juga harus apa? Bukan hanya isi kita yang bagus, tapi tampilan luar kita juga bagus, insya. Jadi ibadah melahirkan akhlak, ya. Wahyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah Masjid Baitul Hikmah PCM Tomang, yang insya Allah mudah-mudahan kita semua senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Puja puji syukur kehadirat Allah senantiasa kita panjatkan, nikmat yang tidak pernah terputus, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita dapat beribadah, terutama subuh berjamaah. Ya, mudah-mudahan amal saleh ini kita lakukan dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meraih ridhonya, dan mudah-mudahan kita tergolong hamba-hambanya yang disebut di dalam surat Al-Waqi'ah. Surat Al-Waqi'ah 8-10 menyatakan apa? Was-sabiqunas sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. Apa itu as-sabiqun? Yaitu orang-orang yang berlomba dalam kebaikan, orang-orang yang terdepan dalam beramal soleh. Ya, jangan yang beramal soleh yang paling depan toa, ya, toanya doang yang beramal soleh, baca Quran, selawatan, ya, gitu kan. Tapi orangnya kagak baca Quran. Ya, jangan yang terdepan cuma Yamaha di depan, selalu di depan. Ya, tapi orangnya kagak pernah nyampe ke masjid. Ya, punya motor Yamaha, tapi kagak sampai ke masjid. Ya, lari 3 kilo kuat, jogging 5 kilo kuat, ya, tapi melangkah ke masjid nggak bisa. Nah, itu. Nah, ini mudah-mudahan kita menjadi hamba yang senantiasa tergolong apa? As-sabiqun as-sabiqun, orang yang terdepan berlomba-lomba dalam kebaikan. Insya Allah dia akan terdepan juga masuk ke dalam surga. Amin.
ya rabbal alamin. Ulaikal muqarrabun, yang kedua bukan hanya terdepan masuk ke dalam surga, tetapi juga mereka ini didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surga. Ya. Jadi kita berharap di surga itu kan nanti semua hamba Allah itu mendapatkan kemuliaan. Apa kemuliaannya? Yaitu wujuhun yauma idzin nazirah ila rabbiha nazirah. Wajahnya berseri-seri. Yang kedua, dia dapat memandang, melihat wujud Allah. Ya, tapi kan manusia yang dapat melihat wujud Allah ini kan banyak nanti di dalam surga. Ya. Nah, sama seperti kita mau nonton konser. Nonton konser yang datang jutaan. Ya, artisnya cuma satu. Kalau kita duduknya paling ujung, bayarnya paling murah, ya kayak semut ngelihatnya. Ya kan? Apa namanya, kayak ngelihat apa? Main bola. Main bola duduk tribun paling atas. Ya, harga tiketnya cuma ceban. Ya, itu mau ngelihat Ronaldo bagaimana pakai sedotan ngelihatnya. Ya. Ya. Maka itu jangan sampai kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita didekatkan oleh Allah di dalam surganya, sehingga kita duduk berdiri di barisan terdepan ya, bersama para nabi, siddiqin, syuhada dan sholihin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin masyarakat muslimin dirahmati Allah, tema kita kali ini adalah tentang hakikat ibadah dan spiritualitas Muhammadiyah. Banyak orang yang gagal paham atau salah paham. Ya, biasanya yang salah paham ini karena pahamnya salah. Ya. Orang yang salah paham tentang Muhammadiyah ini mengatakan bahwa Muhammadiyah ini anti tasawuf. Ya. Muhammadiyah itu nggak mengenal tazkiyatun nafas, penyucian jiwa. Muhammadiyah hanya sibuk ngurusin pertama masalah pemurnian akidah dan ibadah dari kemusyrikan. Yang kedua, sibuk ngurusin amal usaha. Ya, sibuk ngurusin dunia katanya. Dunia aja dipikirin. Ya, bangun ini, bangun itu. Ya. Bikin pabrik infus lagi sekarang katanya. Bikin AC. Ya, nanti kesian tukang AC katanya. Ya, kagak ada kerjaan, udah diambil Muhammadiyah katanya. Bikin Gojekmu lagi, ya, nanti kesian tuh Nadim udah di penjara. Ya, mau gantiin Gojek lagi. Ya. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak yang gagal paham tentang hakikat sebenarnya ya, peranan dan fungsi ibadah dalam ideologi Muhammadiyah ini ya, bukan hanya untuk kita membangun kemajuan peradaban ya, tetapi juga untuk meningkatkan spiritualitas kita, meningkatkan apa yang disebut dengan trilogi di dalam Islam. Itu kan ada iman, Islam, dan ihsan. Ya, ini. Jadi bangunan Islam itu jelas dalam hadis Jibril. Ini nomor 1. Hadis tentang bangunan Islam. Ya, ada pondasi iman tentang akidah, sistem keyakinan. Yang kedua tentang Islam, rukun-rukun Islam itu yang pokok-pokoknya itu ada 5 ya. Walaupun Islam bukan hanya 5 itu ya. Syahadat ya. Kemudian sholat 5 waktu, puasa, zakat, haji. Islam bukan cuma 5 itu. Itu tiang-tiang pokoknya. Ya, itu pondasinya, pilarnya. Ibarat rumah. Ya, rumah itu nggak mungkin cuma ada tiang. Halo, ada bangun rumah cuma tiang doang? Ada nggak? Nggak ada. Ya, bangunan ini seperti masjid. Ya, itu bukan cuma ada tiang. Ada pondasinya, ada lantainya, ada dindingnya, ada atapnya, ada ventilasinya. Ya. Ada jendelanya, ada pintunya. Nah,
Bangunan Islam juga seperti itu. 5 rukun Islam itu pondasi, itu tiang, pilar. Ya, nggak cukup, tidak hanya 5 itu, tetapi itu yang 5 itu yang menentukan baik dan buruknya sebuah bangunan. Itu ditentukan oleh apa? Tiangnya. Kalau tiangnya kuat, dia bakal kuat. Yang lain-lain kuat, dia menopang. Tapi kalau tiangnya roboh, ya semuanya ambruk, gitu ya. Tapi tiang saja tanpa yang lain-lain itu tidak akan berfungsi dengan baik, ya nggak bisa dihuni, ya. Ya, bikin rumah cuma tiangnya doang, ya. Ntar tidurnya di mana? Ya, kalau nggak ada kamar-kamarnya, nggak ada dindingnya, nggak ada toiletnya, ya, itu. Jadi ada dalam Islam itu muamalah, ada dalam Islam itu dalam masalah sosial, masalah ekonomi, masalah politik, masalah apalagi makanan halal haram. Ya, makanan halal haram disebutin nggak dalam rukun Islam? Hah? Nggak ada, tapi kan kita wajib memperhatikan masalah makanan, apa yang masuk ke dalam tubuh kita, makanan, minuman, ya, kemudian yang kita pakai sehari-hari, obat, kosmetik, ya, kosmetik itu, ya walaupun nggak dimakan, betul, ada ibu-ibu beli kosmetik buat dimakan, tapi rasanya belanja kosmetiknya lebih banyak daripada makanan itu. Ya, harganya maksudnya. Wah, buat apalah itu. Wah, kulit diperhalus. Ya, kalau udah keriput mah keriput aja. Muka bikin glowing. Ya, kalau dasarnya memang bagaimana ya begitu aja tetap. Ya, kecuali dipolesnya di dibikin glowingnya sampai tebal gitu kayak dempul. Kan ada itu ya, biasa di media sosial tuh ya, bagaimana ini orang nenek-nenek keriput ya, hitam lagi mukanya, dibikin putih cakep kayak anak muda ya. Masya Allah, dempulnya tebalnya minta ampun ya. Itu jadi itu pun kita harus apa? Halal kosmetik itu. Kenapa? Karena dia nempel di kulit kita ya. Semua apa yang melekat dalam tubuh kita ini harus halal ya, termasuk pakaian. Bagaimana cara kita berpakaian, adabnya, batasannya, auratnya, semua diatur dalam Islam. Menutup auratnya laki-laki, perempuan semua diatur. Batasan hubungan laki-laki, perempuan diatur. Masalah hubungan seksual juga diatur. Semua diatur sama Allah. Kenapa? Karena manusia ini semua hakikatnya adalah milik Allah. Inna lillahi. Ya, jadi kalau nyebut kata inna lillahi jangan merinding, jangan takut. Orang mati ini kagak. Inna lillahi itu kita milik Allah, kan? Ya, kita ini semua milik siapa? Allah. Lahir juga dari Allah, rezekinya semua dari Allah. Ya, tangan, tubuh, kepala, ya, telinga, mulut, semua itu pinjaman dari Allah. Ya, Allah yang kasih itu. Dari segumpal darah, kemudian dari jadi alaqah, jadi mudghah, ya, kemudian berbentuk, ada tulangnya, terus berkembang sehingga lahir. Ketika 9 bulan di rahim ibu, kemudian keluar, itu sudah berbentuk tubuh sempurna, fasawwahu. Ya. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah, itu semua dari Allah, pinjaman Allah, titipan Allah. Maka kalau tubuh kita manusia ini diatur sama Allah, ya Allah berhak. Ya. Jangan kayak orang liberal, jangan kayak orang sekuler. Bilang apa? Ya, nggak boleh agama, Tuhan, masyarakat, negara mengatur-ngatur tubuh manusia. Emang lu siapa? Ya. Pertanyaannya, emang lu siapa? Ya. Agama ini berhak mengatur tubuh Anda. Bukan kata orang liberal, my body is mine. Tubuh saya adalah punya saya. Mau ngapa-ngapain kek, mau ganti kelamin kek, mau ganti pakaian laki jadi pakaian perempuan kek, mau perempuan pakai pakaian laki-laki kek, terserah gua katanya. Nggak bisa begitu. Kita ini semua dari ujung rambut sampai ujung kaki, semua kita ini milik Allah.
Allah satu-satunya yang berhak mengatur bagaimana cara kita berpakaian, cara kita makan minum, cara kita mencari yang halal, ya, cara kita berkehidupan, bermuamalah, ekonomi, sosial, sampai politik, semua diatur oleh aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya, katakanlah wahai Muhammad SAW, sungguhnya salatku, wa nusuki, kurban. Nusuk itu awalnya dari kurban, kemudian diterjemahkan, bisa diperluas menjadi haji juga bisa, karena haji itu ibadah yang besar. Atau bisa juga untuk untuk seluruh bentuk ibadah, baik yang mahdhah maupun yang ghairu mahdhah, yang tidak ditetapkan aturan-aturannya secara detail. Nah, kalau sholat kan dari ucapannya, perbuatannya, gerakannya, tertib urutannya, waktunya, ya, syaratnya, ya, syarat sahnya, itu semua ditetapkan dalam syariat. Itu namanya ibadah mahdhah. Seperti apa? Puasa, Ramadan, sholat 5 waktu, zakat, itu semua ada aturan-aturan. Haji, ada manasiknya. Itu namanya ibadah mahdhah. Kalau ibadah yang ghairu mahdhah, ibadah sosial. Ya. Ibadah yang mahdhah itu tidak sempurna kecuali ada masjid. Maka kita bangun masjid. Bagaimana cara bangun masjidnya? Dari mana uangnya? Ya cari uangnya, ya kan? Ya, bukan teriak-teriak, di mana uangnya gitu. Di kantong Aladin nggak ada, 1000 triliun ada di Singapura. Ya, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka itu semua diatur, ya. Bagaimana cara kita berislam, bagaimana cara kita beribadah, membangun fasilitas. Oh, umat Islam nggak bisa ibadah kecuali tanpa masjid. Kenapa? Ada sholat berjamaah, ada sholat Jumat, ada sholat hari raya. Maka kita harus bangun fasilitas masjid yang baik. Oh, umat Islam nggak bisa maju kalau nggak ada pendidikan. Nah, pendidikan itulah kita bangun fasilitas ini dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, umat Islam nggak bisa maju kalau nggak ekonominya bagus, maka kita berdayakan ekonominya. Kita bikin pasar, kita bikin jaringan minimarket misalkan, ya. Kita bikin produk-produk yang dihasilkan oleh umat Islam sendiri, mau air mineral, mau bohlam, ya, mau AC, mau macam-macam, kita bikin. Nah, itu bagian dari ibadah ghairu mahdhah untuk meningkatkan kualitas hidup umat Islam. Wa mahyaya wa mamati, hidup dan mati kita ini juga semua adalah lillahi rabbil alamin. Itu adalah milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hadirin rahmati Allah, maka itulah kita mesti mengerti, ya, bagaimana akidah atau ideologi dalam Muhammadiyah ini terkait dengan ibadah dan spiritualitas. Ya, tidak berhenti kepada ibadah ritual, ya, yang aturan-aturannya baku, tetapi juga Muhammadiyah itu menggabungkan antara ibadah dengan spiritualitas yang disebut dengan ihsan, ya. Maka itu mari kita lihat, ada pandangan yang keliru. Ya, banyak orang mengatakan bahwa Muhammadiyah ini adalah gerakan yang fokusnya pada hukum formal, fikih, atau aksi sosial kemasyarakatan semata-mata. Ya, pandangan ini seringkali menciptakan asumsi yang salah, bahwa gerakan Muhammadiyah itu kering, tidak ada dimensi spiritualnya, mengabaikan tradisi tasawuf atau irfani, dan terjebak pada ritual-ritual ibadah mahdhah yang sifatnya praktis. Ya, itu. Apalagi kalau dikaitkan, oh, Muhammadiyah itu kering, kalau bikin acara tablik akbar kagak ada sholawatan katanya. Ya, paling ngaji doang, tilawah. Ya. Tilawahnya juga kagak dilagu-laguin, tahu dilagu-laguin. Ya, kan modelnya lagunya macam-macam tuh tilawah. Ada bayati, ada apa lagi? Ada ros. Ya. Kita taunya bunga ros, ya. Ternyata itu nama lagu.
baca Quran, ya. Ada lagi macam-macam sikah. Itu kalau Muhammadiyah itu kalau tilawah nggak banyak lagu-lagu begitu. Ya, makanya kori-kori juara MTQ ya walaupun ada ya yang latar belakangnya Muhammadiyah tapi nggak banyak gitu ya. Ya. Dan kori-kori yang begitu-begitu di Muhammadiyah mungkin kurang kepake, ya kan? Kenapa? Ya, peringatan-peringatan hari besar juga katanya Muhammadiyah ini nggak ada. Ya, nggak ada Isra Mi'raj, nggak ada Maulid, apalagi Nuzulul Quran. Padahal ada di Muhammadiyah itu, cuma memang tidak dalam bentuk seperti yang dikembangkan atau dipraktekkan oleh teman-teman yang lain, teman-teman ormas sebelah. Ya, kita tidak mengharamkan peringatan Isra Mi'raj, kita tidak mengharamkan peringatan Maulid, kita tidak mengharamkan peringatan Nuzulul Quran. Ya, itu peringatan-peringatan itu berfungsi untuk apa? Meningkatkan keimanan, ketakwaan umat Islam. Perlu terus diingatkan peristiwa itu. Makanya di dalam Sirah Nabawiyah kan ada peristiwa-peristiwa itu disebutkan. Ya. Nah, kita fokusnya kepada apa? Menjelaskan kepada umat peristiwa-peristiwa itu bukan hura-hura, bukan untuk festival, bukan untuk sekedar kumpul-kumpul, ya, bikin kerumunan, ya, tabligh akbar sampai jam 2 malam, jam 2 pagi, ya. Tuh ustadznya kiainya datangnya belakangan lagi, ya, jamaahnya udah begini-begini, udah tunduh-tunduh, ya. Ini belum ada kebulinya, kalau kebuli belum keluar, belum pulang tuh jamaah, gitu. Ya, belum lagi kopinya, ya, kopinya kopi jahe belum ada, nggak bisa pulang tuh, ya kan. Jadi sampai larut malam itu, sehingga kadang-kadang ada yang protes itu, ini apa ceramah-ceramah tabligh akbar malam-malam, apa toanya kenceng-kenceng lagi, ya kan. Itu banyak yang protes, ada yang protes lah dari kalangan non-muslim kan begitu ya. Nah, bukan hanya itu, tetapi kadang-kadang setelah itu apa? Ya, masjidnya penuh, halamannya penuh, malam-malamnya subuhnya sepi. Nah, itu. Nah, ini yang patut untuk kita koreksi, ya. Nah, walaupun Muhammadiyah tidak mengharamkan hal-hal seperti itu bisa digunakan sebagai sarana dakwah, menerangkan tentang apa kandungan Al-Quran terkait dengan peristiwa Isra Mi'raj, ya. Menerangkan Sirah Nabawiyah tentang peristiwa-peristiwa yang ada sebelum dan pada saat dan serta sesudah Isra dan Mi'raj itu pengaruhnya buat dakwah Islam itu seperti apa. Peringatan hijrah Nabi SAW itu kalau digali, kita fokusnya kepada ini akan menghidupkan, membangkitkan semangat kehidupan umat Islam. Ya. Nah, tidak diisi oleh praktek ritual-ritual yang bid'ah. Itu yang penting. Ya, kita mengadakan atau memperingati peristiwa-peristiwa besar itu dalam Islam, ya, itu bukan untuk dicampur-campur dengan praktek-praktek yang bertentangan dengan ajaran Islam. Ya, kita fokus kepada pembinaan umat, ya, fokus kepada memaknai setiap peristiwa itu menjadi apa? Menjadi hal yang positif buat kehidupan umat Islam, maka itu tidak masalah. Nah, ini yang sering disebut orang lain menilai dari luar, ya, ibaratnya kita ini, ya, Muhammadiyah memang apa gerakan Islam yang yang menarik, ya, yang seksi untuk dilihat, ya. Ibarat kata kita ini ada dalam akuarium, ikan dalam akuarium, ya, ikannya bagus, ya. Kemudian perawatan akuariumnya bagus, pasti orang akan pengen melihat, orang akan menilai gitu kan. Nah, jadi bermuhammadiyah ini hati-hati, ya, kita harus jaga diri kita. Jangan sampai nanti orang ngelihat kita seperti ikan dalam akuarium, ya. Kita ini nanti kan dilihat dari semua sisi, dari depan dilihat tuh ikan, ya kan, di kiri kanan, ya kan, sampai belakang gitu. Nah, itu kita harus bisa menjadi cermin yang baik, ya, untuk ajaran Islam,
yang kita junjung setinggi-tingginya. Nah ini, jadi orang kerap salah ya, memandang Muhammadiyah ini kering, nggak ada dimensi spiritualnya, nggak ada zikirnya katanya ya. Nggak ada selawatannya ya, nggak ada tahlilnya gitu ya. Nah oleh sebab itu kita harus kembalikan kepada pokok asal ideologi daripada Muhammadiyah ini ya, di mana ibadah dalam konsep Muhammadiyah ya itu jauh dari sekedar ritual yang sifatnya mekanis, jauh dari hanya sekedar ritual yang kering, tetapi ibadah adalah sumber energi ya, spiritual yang utama mendorong hadirnya perubahan sosial dan peradaban. Jadi seperti halnya spirit ibadah dalam Islam ya, Nabi SAW memberikan contoh, ibadah dalam Islam itu adalah energi transformasi sosial dan peradaban ya. Ibadah yang pertama diwajibkan dalam Islam itu apa? Sholat, betul? Kapan diwajibkan? Hah? Salah, bukan Isra Mi'raj. Diwajibkan pertama, bulan pertama setelah Nabi mendapatkan perintah Iqra ya, itu sudah ada kewajiban sholat. Surat Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu awinqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Jadi tahun pertama, bulan pertama Nabi mendapatkan risalah, wahyu dari Allah, itu sudah ada perintah sholat ya. Sholat fardunya apa? Sholat malam itu. Nisfahu, disuruh bangun, wahai Muhammad, bangunlah kamu pada malam hari. Qumil laila, hidupkan malam harimu dengan ibadah, illa qalila, kecuali hanya sedikit saja. Kalau kita terbalik ya, betul, hidupkan malam, lebih banyak begadang ya, sholatnya dikit. Hidupkan malam apa? Nonton bola, main gaple ya, macem-macem malam ya, ibadahnya sedikit. Kalau Nabi terbalik, dibalik oleh Allah itu pola hidup malam itu ya. Memang untuk istirahat, tetapi istirahatnya itu dari awal malam, habis isya itu udah tidur Nabi itu ya, habis isya nggak macam-macam. Nanti bangun itu jam 1, jam 2 pagi. Rasulullah SAW itu kemudian diisi itu kemudian dengan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Qumil laila, itu sholat malam, sholat fardu. Itu sholat fardu pertama adalah sholat malam ya. Nah sholat ini itulah yang kemudian memberikan energi bagi umat Islam, para sahabat yang baru masuk Islam, untuk apa? Menguatkan hatinya, menghubungkan spiritualnya, hatinya kepada Allah Sang Pencipta ya. Itulah yang mengubah peradaban. Dari sholat itu maka lahirlah apa? Kepedulian terhadap fakir miskin, kepedulian kepada anak yatim. Makanya ayat di awal-awal surat Makkiyah itu, periode Makkiyah, turun surat Al-Ma'un, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailun lil musallin. Kenapa Al-Qur'an di sini surat Al-Ma'un ya, itu menyebutkan celakalah buat orang-orang yang sholat, yang bagaimana yang celaka? Alladzina hum an sholatihim sahun, mereka yang lalai di dalam sholatnya. Alladzina hum yura'un, yang kedua mereka yang riya, mencari pujian daripada orang lain. Yang ketiga wa yamna'unal ma'un, mencegah sholat tapi nggak mau membantu menolong sesama. Itu yamna'unal ma'un, mencegah pertolongan pertama kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, kenapa Al-Quran mengatakan hal seperti itu, fawailul lil musallin? Karena memang sholat
sudah diwajibkan pertama. Ya, setelah ayat Iqra itu tuh turun, maka Allah mengingatkan, yang mendustakan agama itu bukan orang yang nggak sholat aja. Siapa yang mendustakan agama, kata Allah, ya, ara'aital ladzi yukadzibu bidin fadzalikal ladzi yad'ul yatim, itu yang menelantarkan anak-anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, tidak mau mendorong, memotivasi dirinya dan orang lain untuk memberi makan kepada orang miskin. Ya, itu dua. Itu orang yang kategorinya mendustakan agama. Maka ini dikaitkan dengan ibadah sholat. Sholat itu harus melahirkan kepedulian sosial. Sholat itu harus membuat hamba Allah itu memiliki semangat spiritual untuk membantu sesama. Ya, insya Allah. Inilah. Jadi ibadah itu, ya, energi yang mendorong perubahan sosial dan membangun peradaban. Caranya bagaimana? Bagi Muhammadiyah, ya, menghadirkan ibadah sebagai energi transformasi itu, yaitu dengan dua prinsip. Pertama, purifikasi, pemurnian ajaran. Ya, siapa di sini di rumahnya punya alat penyaring atau minum air, ya, purifikasi air. Jadi nggak perlu lagi beli air galon, nggak perlu lagi beli air mineral, ya, nggak perlu lagi angkut-angkut. Ini cukup dia pakai mesin, ya, air dari pam langsung masuk situ, ntar disaring, dibersihin, jadi layak untuk minum. Nah, itu purifikasi namanya. Pure itu apa? Murni. Ya. Sama agama ini apa? Ya, perlu dimurnikan. Kenapa? Banyak debu, ada kotorannya, ya. Sudah semakin jauh orang dari agama, nambah-nambahin agama atau ngurang-ngurangi agama. Nah, itu nggak boleh kita nambah-nambahi agama, sebagaimana nggak boleh kita ngurang-ngurangin ajaran agama. Ya, ibadah sholat nggak boleh ditambah, nggak boleh dikurang. Ya, harus seperti itu. Nggak boleh nambah-nambah. Nggak puas jumlah rakaat sholat subuh, kan waktunya panjang Pak Ustadz, kenapa cuma 2? Dia bikin 4. Wah, itu ngaco namanya, sesat. Ya. Zuhur itu waktu sibuk Pak Ustadz, kenapa dibikin 4? 2 saja cukup. Itu sesat namanya. Ya, maghrib, ribet ini Pak Ustadz, ini orang di jalan, ya, macet, disuruh lagi sholat lagi 3 rakaat, udah bikin 1 aja udah. Nggak bisa begitu, ya. Nggak boleh kita mengurang-ngurangi ibadah itu, ya. Puasa Ramadan, puasa Ramadan katanya berat kalau musim panas, apalagi kalau bulan Agustus kayak zaman sekarang nih. Agustus nih panas nih sekarang. Coba kalau dapat puasa Ramadannya bulan Agustus, waduh, kering tenggorokan, ya, mata cepat ngantuk, silo sebabnya, matahari terik, Masya Allah. Kalau gitu puasa Ramadan ditetapkan aja, udah dibikin aja bulan Februari aja Pak Ustadz, ya. 1 adem, yang kedua harinya sedikit, ya. 27 sampai 28, kalau nggak 28 29 kan gitu. Kadang-kadang ada juga yang 27 ya. Ya, itu bulan Februari, ya. Jadi sedikit dia harinya. Nah, insya Allah nggak ada perbedaan Muhammadiyah NU tuh Pak Ustadz nanti, ya. Kalau bulan Februari aja itu, ya. Nah, nggak bisa begitu, ya. Karena kita ibadah puasa ini apa? Mengikuti perjalanan bulan Syahru Ramadhanalladzi unzila fihil Quran, ya. Perputaran bulan itu hubungannya dengan apa? Hitungan ilmu astronomi. Haji, haji banyak peminatnya Pak Ustadz. Jangan dibikin cuma sekali setahun. Bulan Zulhijjah repot, ya. Dibikin aja itu 4 shift setahun, biar antrian haji makin pendek katanya. Nggak bisa, emang haji lu yang bikin, yang nentuin, ya. Itu purifikasi, ya. Nggak boleh ditambah, nggak boleh dikurang,
harus seperti apa adanya, karena itu adalah formula dari Allah. Allah ingin disembah, diibadahi oleh hambanya dengan cara yang dia inginkan, bukan dengan cara yang kita inginkan. Ya, nggak bisa kita bikin sholat baru. Ya, kadang-kadang ada yang terlalu semangat. Oh, karena alasan apa? Spiritual, kita mau menyucikan jiwa. Waduh, dibikin apa namanya? Malam apa? Ada malam-malam tertentu katanya sholatnya itu sampai 100 rakaat. Ada yang bikin 1000 rakaat. Waduh, repot kalau begitu. Ya, malam nisfu Sa'ban. Nah, ada bikin lagi begini. Enggak. Ya, malam 27 Rajab ada malam sholatnya begini. Enggak ada. Ada lagi Rebo Wekasan. Ya, tahu Rebo Wekasan? Kata Rebo Sial, bulan Sapar. Ya. Nah, itu nggak ada begitu ya. Bikin ibadah khusus, ritual khusus nggak boleh ya. Kita sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zikir setelah sholat itu ibadah mahdhah. Nabi mencontohkannya subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Ya, ada juga tambahan baca ayat kursi setiap salat fardu selesai. Ya, ada lagi Allahumma antas salam wa minkas salam. Nah, itu kita contoh seperti apa yang ditetapkan oleh baginda Rasul SAW. Nah, tetapi di sisi lain yang bukan ibadah mahdhah, ya, itu ada dinamisasi. Ya, itu artinya apa? Pembaruan kehidupan. Sebab hidup ini dinamis, sosial ekonomi itu akad-akadnya masya Allah ya, itu berjalan cepat, dinamis. Nah, ini tetap harus berakar kepada Al-Quran dan Sunnah, memadukan kesalehan ritual dan kepekaan sosial secara harmonis. Ibadah itu tidak berhenti di atas sajadah, tapi harus memancar, harus keluar dalam pembangunan masyarakat ya. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah, maka itu yang pertama, mari kita lihat anggaran dasar Muhammadiyah. Apa tujuan utama gerakan Muhammadiyah ini? Yaitu mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Itu menegaskan bahwa ibadah ritual bukanlah titik akhir, tapi dia adalah pondasi bagi peradaban ya. Muamalah ini melahirkan kemajuan peradaban sosial, etika individu, personal ya, yang melahirkan apa? Kesejahteraan, keadaban publik dan kemajuan peradaban. Akhlak melahirkan integritas, keluhuran budi akhlakul karimah. Ya, ibadah melahirkan kesalehan pribadi, hubungan vertikal yang intensif dan murni, membentuk ketangguhan jiwa serta spiritualitas individu. Nah, ini dasarnya adalah ibadah, akidah. Jadi ini pondasinya akidah dari bawah. Nah, orientasi arah hidup yang kokoh ya, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Baru setelah itu qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Tauhid ya, yang murni. Dari akidah itu kemudian beranjak kepada ibadah, ibadah melahirkan akhlak, akhlak ini akan melahirkan muamalah, artinya buah dari akidah, ibadah dan akhlak itu adalah muamalah yang baik. Makanya Nabi pernah mengatakan dalam sabdanya, ad-din husnul khuluq. Inti agama itu adalah apa? Ya, baiknya akhlak. Ya, orang melihat kita ini muslim yang baik atau enggak, ya, orang lain di luar Islam melihat kita ini baik apa enggak, dia enggak mau tahu kita sholatnya berapa kali, iman kita udah benar apa enggak, ya, betul apa enggak itu imannya, enggak, dia enggak lihat. Dia lihat apa? Akhlaknya. Orang Islam itu akhlaknya gimana? Bersihnya, ya, pendidikannya, kesehatannya, ekonominya, itu yang dilihat oleh orang. Ya, orang tertarik kepada Islam itu
kalau dia bukan mencari sendiri dari sumbernya, dia akan melihat Islam itu dari apa? Dari etalase. Sama seperti kita mau belanja, kita kan taunya apa? Lihat di pajangan, tertarik nih, menarik. Ada nggak kita kalau mau belanja, ya kita baca tuh, dikit satu persatu kita baca tuh ingredient, berapa persen gula, ya, berapa persen apa namanya tuh garamnya, ya nggak dibaca. Lemak jenuhnya berapa, lemak totalnya berapa, nggak dibaca. Emang kita malas baca, ya. Gulanya berapa, nggak tahu, ya. Orang nggak ngelihat itu, orang lihat tampilan, packagingnya keren, ya, bungkusnya cakep, nah kira-kira begitu ya, menarik, gambarnya menarik. Nah, kita juga harus apa? Bukan hanya isi kita yang bagus, tapi tampilan luar kita juga bagus, insya. Jadi ibadah melahirkan akhlak, ya. Nah, sebab itu yang kedua dari matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Ya, ini dalam MKCH Muhammadiyah itu yang diputuskan tahun 1969 itu harus ada apa? Merumuskan garis pemisah yang jelas antara ruang absolut penghambaan dan ruang dinamisasi peradaban manusia. Kalau purifikasi dalam hal apa? Ritual ibadah mahdhah, ya, ini menganut prinsip apa? Tauqifi. Al aslu fil ibadat at-tahrim. Hukum asal kita beribadah adalah haram. Nggak boleh menyembah apapun kecuali apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh beribadah dalam bentuk apapun kecuali yang ditetapkan dalilnya oleh Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka itu dalam ranah ibadah, mahdhah dan akidah, prinsip Muhammadiyah yang dipegang adalah tauqifi. Harus sesuai dengan dalil eksplisit. Ini yang disebut dengan ittiba. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, hendaklah kamu mengikuti aku, kata Nabi SAW. Ya, Allah perintahkan kita mengikuti siapa? Nabi Muhammad SAW. Ittiba kepada Nabi, karena orang yang paling bagus penghambaannya kepada Allah, yang paling cinta kepada Allah, itu siapa? Nabi Muhammad SAW. Maka kalau kita ingin mencintai Allah dengan benar, maka kita harus ittiba kepada apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam ibadahnya, dalam akidahnya, dalam muamalahnya. Jadi harus sesuai dengan dalil eksplisit yang dituntunkan oleh Nabi, tanpa tambah-tambahan dan tanpa adanya perubahan dari manusia. Nah, ini namanya pemurnian, sterilisasi, purifikasi, ya, dimurnikan. Ya, karena kalau kita minum air dari apa? Keran, ya, minum air dari keran itu belum jadi minum yang layak buat kita. Karena kita beda. Kalau di Timur Tengah, saya di Mesir lama, itu air keran itu udah layak minum. Ya, di Eropa juga sama. Air yang di keran kita itu udah layak minum karena emang sistemnya begitu. Udah dibersihin. Ya, kalau kita belum. Ya, itu harus pakai mesin sendiri untuk memurnikan air itu sehingga layak minum. Nah, dalam ibadah ini juga harus ada apa? Kita harus pemurnian dari unsur bid'ah. Bid'ah yang bukan bagian dari ajaran pokok Islam itu tidak boleh bercampur dengan pokok ajaran Islam. Inilah bentuk otentik penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dalam lingkungan sosial, ruang muamalah, ini terbuka ruang lebar untuk kreativitas. Nah, kalau dalam ibadah itu dilarang bid'ah. Kalau dalam aspek muamalah sosial, justru
Bid'ah dalam pengertian inovasi itu diperlukan. Ya, itu namanya ibda. Yang dilarang itu ibtida. Ibtida itu dalam agama, dalam akidah dan ibadah itu nggak boleh ibtida, nggak boleh berbuat bid'ah. Ya, berbuat inovasi dalam akidah, ibadah nggak boleh ada inovasi baru, ya, cara sholat baru, cara haji baru, ya, rukun iman Islam yang baru, itu nggak boleh, nggak ada inovasi dalam akidah ibadah. Tapi dalam sosial, ilmu pengetahuan, pendidikan, ekonomi, teknologi, ya harus ada inovasi. Itu namanya ibda. Namanya apa? Ibda. Ibda itu inovasi, inovatif, ya, kreatif, ya, dalam pengelolaan kehidupan sosial, ekonomi, budaya, politik. Itu adalah ruang terbuka di mana di situ perlu ijtihad dan akal budi manusia selama tidak bertentangan dengan prinsip umum syariat. Nah, inilah yang disebut dengan dinamisasi. Baik, kita lihat lanjutannya adalah kita punya selain ADART ada tadi MKCH, Matan Keyakinan Cita Hidup. Yang ketiga ini adalah Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah, PHIWM. Ya, ini. Jadi di rumah Bapak Ibu, ya, selain kita punya Al-Quran terjemahannya, ada tafsirnya, tafsir Al-Azhar, Ibnu Katsir, ada kitab hadis, ada HPT, Himpunan Putusan Tarjih. Ini di Muhammadiyah ini harus punya apa? Orang Muhammadiyah itu harus punya tadi MKCH sama ini PHIWM, Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah. Itu semua dirinci. Ya, pedoman hidup ini ditanfizkan dalam Muktamar Jakarta tahun 2000. Tahun 2000 di Muktamar Muhammadiyah di Jakarta. Ya, itu ada diputuskan namanya Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah. Ya, mulai dari ibadah, akidah, ekonomi, politik, teknologi, sampai kehidupan profesional. Itu ada nilai-nilai Islam yang harus mewarnai kehidupan kita. Nah, ini harus punya. Ya, bagaimana didefinisikan spiritualitas? Ya, spiritualitas Islam itu tidak dipahami secara soliter melalui apa? Uzlah. Jadi yang namanya ihsan, tazkiyatun nafas, penyucian jiwa, itu bukan berarti kita mengasingkan diri, menjauhkan diri dari dunia. Ya, ibadah saja, sholawat saja, baca Quran aja, zikir aja, tapi nggak tahu dunia, ya susah. Ya, orang nggak tahu dunia, kita akan tertinggal. Ya, ibadah dalam Islam ini, tazkiyah itu harus dalam bentuk apa? Memancar melalui 4 manifestasi utama. Ada etos kerja. Itu. Jadi dalam pedoman hidup Islam warga Muhammadiyah itu ada diatur tentang etos kerja Muslim yang baik itu seperti apa. Integritas seorang hamba Allah, baik dia itu PNS apa PSN? PNS ya, lupa lagi saya. Nah, kalau PSN apa? Proyek strategis nasional. Sekarang sudah kebalik-balik ini, sebab sebutan PNS udah diganti jadi ASN, ya kan? Apa tuh ASN? Aparatur Sipil Negara. Ya, pokoknya ini berubah-ubah terus istilah-istilahnya. Nah, tapi kalau LGBT, nah itu penghalusan. Jangan dibikin halus untuk nyebut kaum cabul, ya, sodomi, bilang aja sodomi. Ya, jadi jangan disebut LGBT, ya, itu terlalu halus. Ya, biseksual dan transgender, wah, keren amat namanya. Ya, udah sebut aja itu. Sama kayak kita nyebut apa? Pelacur, jangan disebut WTS, tuna susila. Apaan tuna? Emang ikan tuna? Sebut aja lonte. Ya. Itu bener itu, sebutan lonte aja udah, biar orang jijik gitu. Ya, pelacur-pelacur itu jangan disebut WTS, lonte aja.
Ya, kata Gus Baha kan begitu ya. Gay, ya lesbi, sebut aja gay sama lesbi, udah nggak usah dia perhalus. Transgender, waria, apaan waria? Ya kagak ngerti gue waria, gue taunya lu sodomi gitu. Ya. Jadi istilah-istilah begitu jangan mengaburkan kita. Nah ini kembali integritas. Jadi di Muhammadiyah itu diatur, ya bagaimana profesi kita itu, ya bukan hanya sekedar rutinitas dunia, tapi muamalah yang bernilai ibadah sepanjang diniatkan untuk meraih ridha Allah. Kita sebagai pengusaha, sebagai guru, sebagai ASN atau guru swasta honorer dan sebagainya, ya pekerja profesional atau ada yang jadi birokrat, pejabat di kementerian dan sebagainya, ya atau dia sebagai LSM, itu harus ini perhatikan unsur etos kerja dalam Islam ini. Dia harus memiliki integritas, ya. Makanya jadi kalau kita warga Muhammadiyah dipercaya, ya untuk terlibat membangun negara sebagai pejabat, wakil rakyat, nah itu jangan malu-maluin Muhammadiyah. Jangan sampai korupsi, jangan sampai manipulasi, jangan sampai ditangkap KPK sama kejaksaan, ya. Nah itu nanti malu-maluin Muhammadiyah. Nauzubillah min zalik. Pelayanan sosial itu diatur. Bagaimana kita membangun rumah sakit, lembaga pendidikan, filantropi, itu bagian dari manifestasi ajaran agama. Hidup ini sebagai ibadah. Budaya keilmuan itu diatur dalam PHIWM. Bagaimana kita umat Islam ini, warga Muhammadiyah itu mengembangkan kesadaran ilmiah, saintifik, ya, metodologi ilmiah, ya, ilmu pengetahuan empiris sebagai bentuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di Muhammadiyah, ya, dikembangkan apa? Nalar budaya saintifik, ibadah mahdhoh, sholatnya, puasanya ibadah mahdhoh. Tapi menentukan masuk waktu sholatnya kan pasti pakai apa? Ilmu, hitungan astronomi matahari. Puasa, ibadahnya puasanya ibadah mahdhoh. Tapi menentukan masuk waktu puasa Ramadan, bulan Ramadan masuknya kapan, ya, tanggal satunya bagaimana, itu ilmu. Ini ranahnya ranah ilmu pengetahuan, ya. Maka Muhammadiyah mengembangkan hisab, mengembangkan kemudian sekarang menjadi apa, ya, kalender hijriah global tunggal. Itu budaya saintifik, ya. Banyak orang yang lain mengatakan, ya, tetangga sebelah bilang, oh Muhammadiyah ini udah ngerusak ibadah mahdhoh, udah nggak ittiba lagi sama Nabi, udah nggak pakai ru'yatul hilal lagi katanya, itu bid'ah. Wah, KHGT bid'ah, hisab bid'ah katanya. Ya terserah dia lah, ya, dia mau ngomong bid'ah kek, mau ngomong apa. Kalau kita mengembangkan apa, ibadah itu harus ittiba. Tapi bagaimana menentukan masuk waktunya itu kan ranah ilmu, sains, ya. Nah itu bagian dari bentuk ibadah kita kepada Allah. Itu, ya. Kemudian ada apa? Kepemimpinan keadaban, tata kelola kehidupan berbangsa, tata kelola organisasi, tata kelola politik yang sehat, yang bermoral, berkeadilan, orientasi pada masalah publik. Ini semua ada pedoman hidupnya bagi warga Muhammadiyah. Jadi ibadah tidak kering. Kalau memandang ibadahnya Muhammadiyah itu kering, memandang spiritualitas di Muhammadiyah kering, itu jelas salah total, ya. Dia nggak ngerti bahwa spiritualitas, kebaikan itu harus diwujudkan dalam bentuk apa? Akhlak, dalam bentuk integritas, ya, dalam bekerja, membangun peradaban itu. Nah, yang ketiga, yang berikutnya adalah melalui apa? Epistemologi Muhammadiyah di manhaj tarjih itu bukan hanya membentuk manusia yang patuh kepada hukum Allah, hukum taklifi,
tapi juga memadukan dimensi mukmin, muttaqin dan muhsin. Maka spiritualitas ihsan itu dicapai dengan kombinasi 3 epistemologi manhaj tarjih yang dihasilkan tahun 2007. Ada bayani, itu bersumber dari apa? Teks Quran dan hadis, sumber otoritatif. Kemudian ada burhani. Burhani itu akal, ilmu pengetahuan, ya, argumentasi ilmiah. Dan ada irfani. Irfani itu hati, kalbu, pendekatan spiritual. Nah, dengan menggabungkan aspek bayani, burhani dan irfani ini, maka Muhammadiyah itu melahirkan sosok muslim yang muhsin. Insya ya, jadi spiritualitasnya harus berbasis kepada teks, ya, sebagai rujukan hukum tertinggi, teks Al-Quran dan Al-Hadis. Tapi juga yang kedua, kita ini menghormati rasionalitas dan sains, ya, bukan hanya mengikuti apa kata hati kita, kedalaman nurani, tapi juga kita menghargai metodologi ilmiah, ilmu pengetahuan empiris, akal sehat untuk membangun peradaban. Nah, kemudian yang ketiga adalah kedalaman hati, irfani atau nurani. Inilah disebut dengan tazkiyatun nafas dan kepekaan etis moral. Jadi di Muhammadiyah ini kita harus menggabungkan, mengcombine, sehingga apa? Perilaku spiritual di Muhammadiyah itu tidak menyimpang, ya. Kita dipagari, dipandu oleh teks Al-Quran dan hadis, sehingga ibadah di Muhammadiyah itu tidak neko-neko, tidak nambah-nambah, tidak ngurangin, ya. Kemudian orang yang bersih jiwanya, ya, spiritualitasnya bagus, itu juga bukan berarti dia nanti anti sains. Ya, kadang orang terlalu spiritualnya bagus, ya, mengandalkan ketajaman intuisinya, tapi kemudian dia anti rasional, ya, anti berpikir ilmiah. Nah, itu kita tidak seperti itu. Maka di Muhammadiyah ini kita harus bisa menggabungkan ketiga-tiganya, ya. Dan terakhir, Risalah Islam Berkemajuan. Kita punya dokumen, ya, pilar gerakan Islam itu adalah Risalah Islam Berkemajuan. Itu kemarin muktamar di mana? Ditetapkan? Di Solo atau sebelumnya di Makassar? Nah, itu 2 muktamar itu meneguhkan Risalah Islam Berkemajuan. Satu, pilarnya adalah tauhid. Yang kedua, rujukannya adalah Al-Quran dan Sunnah, ya. Yang ketiga, bersifat wasatiyah, moderasi, menjauhi ekstremisme, gulu ataupun jumud, tasyadud dalam bermuamalah, dalam fikih. Yang keempat, ada ijtihad dan tajdid, ada pembaharuan agar Islam ini selalu relevan menjawab tantangan zaman, salihun likulli zamanin wa makan. Yang kelima adalah mewujudkan rahmatan lil alamin, kedamaian, kesejahteraan dan kelestarian alam lingkungan hidup, ya. Itu. Jadi ini Risalah Islam Berkemajuan yang titik tolaknya adalah apa? Tauhid. Membebaskan manusia dari syirik, menduakan Allah, membebaskan manusia dari penindasan. Nggak boleh ada manusia menindas manusia yang lain, ini nggak boleh. Merasa rasnya lebih tinggi, lebih hebat daripada manusia yang lain, nggak boleh, ya. Itu. Maka tidak ada penindasan manusia atas manusia, penjajahan, perbudakan, nggak boleh ada. Makanya sekarang Muhammadiyah getol menyuarakan apa? Kemerdekaan Palestina, ya. Harus dihapuskan penjajahan Israel itu. Kenapa? Karena itu penindasan, itu penjajahan. Apalagi Israel ini punya teologi atau akidah doktrin, dia adalah bangsa terbaik. Bukan cuma terbaik, bangsa satu-satunya pilihan Tuhan, the chosen people. Bangsa yang lain cuma diciptakan Allah untuk melayani dan jadi budaknya Israel. Nauzubillah min. Jadi konsep tentang Allah aja udah dirubah sama Israel.
Ya, tauhid yang membebaskan, ya, dalam agama Yahudi malah jadi tauhid itu bukan membebaskan. Jadi apa? Jadi menindas. Ya. Islam sama Yahudi itu konsep Tuhannya satu. Betul? Nggak beda sama Kristen. Dia ada Trinitas. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Roh Kudus. Kalau Yahudi nggak ada, Tuhan cuma satu. Sama kayak Islam, satu. Tapi apa bedanya? Walaupun Tuhannya satu, Islam dan Yahudi, apa bedanya? Tuhannya agama Islam, umat Islam itu tauhidnya itu membebaskan manusia dari penindasan, ya, dari penjajahan, dari perbudakan. Lah kalau agama Yahudi Tuhannya apa? Konsepnya itu justru, ya, itu menjadikan apa? Ya, menganak emaskan satu bangsa, satu kelompok golongan manusia, memperbudak, menindas dan menjajah bangsa lain. Gitu. Maka itu bukan tauhid, bukan tauhid. Jadi tauhid itu bukan cuma satu Tuhan. Tapi benar nggak konsep satu Tuhan itu untuk rahmatan lil alamin, untuk kebaikan umat manusia secara universal. Nah inilah makanya terakhir teologi Al-Ma'un menjadi energi, bukan hanya sholat, bukan hanya puasa, zakat, dan haji, tetapi juga kita harus menjadi apa? Ya, menjadi motive power, ya, memiliki dampak transformasional, melahirkan peradaban yang berkeadilan, peradaban yang kemudian memperhatikan kaum yang lemah atau mustad'afin. Inilah kesimpulannya, ya, karakter keislaman Muhammadiyah itu ibadahnya murni, akidahnya murni, akhlaknya adalah pancaran dari ibadah itu, kemudian dari itu semua melahirkan kemajuan-kemajuan peradaban dalam bidang muamalah, baik itu sosial, ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, mau ada pertanyaan? Sebelum tutup? Sampai 6:30. Ya, silakan. Apa benar kalau membaca Yasin di malam Jumat di masjid itu bid'ah? Mohon jawaban jelas. Terima kasih. Jadi, apakah membaca surat Yasin berjamaah? Nah, ini pertanyaan kan berjamaah, ya, bersama-sama di masjid malam Jumat, waktunya ditetapkan, itu bid'ah atau tidak? Ya, nah, kalau prinsip kita Muhammadiyah itu apa? Membaca Quran kapanpun waktunya itu dianjurkan, tidak dikhususkan harus ba'da maghrib. Itu satu, ya. Sehingga kalau mengkhususkan waktu, mengkhususkan bentuk, itu menjadi ritual ibadah yang baku dengan tuntunan yang baku seperti itu dilakukan secara bersama-sama, ya, kalau tidak ada tuntunannya dari Nabi SAW itu disebutnya bid'ah, ya. Nah, meskipun kita boleh berpendapat bid'ahnya di situ apakah bid'ahnya dolalah atau sedang atau biasa saja. Nah, itu kita boleh berbeda pendapat, ya. Nah, yang penting apa bagi kita? Pertama, harus jelas dalilnya. Ada nggak perintahnya, ya, di malam Jumat itu kita perintah membaca atau disunnahkan membaca surat Yasin. Setahu saya, kalaupun ada hadis tentang keutamaan membaca surat Yasin, itu sifatnya keutamaan fadail a'mal membaca surat Yasin. Karena surat Yasin itu dalam satu riwayat dikatakan dia adalah qalbul Quran, jantungnya Al-Quran. Ya. Nah, masing-masing surat itu punya keutamaan. Nah, ada hadis-hadisnya.
Nah, tetapi hadis-hadis tentang keutamaan surah Al-Quran itu perlu diteliti, perlu dikaji validitasnya, apakah dia sahih, atau dia hasan hadisnya, atau dhaif bahkan maudhu. Ya, itu ada disertasi khusus. Ya, di Al-Azhar tempat saya belajar itu ada disertasi penelitian tentang hadis-hadis, validitas hadis tentang keutamaan surat-surat Al-Quran. Nah, kita bisa mengeceknya di situ. Nah, kalau memang benar dia surat itu punya keutamaan, apakah ada perintahnya harus dibaca pada malam tertentu? Nah, itu. Jadi, kalau kita mengaitkan ibadah ini menjadi sebuah ritual yang baku, ya, kemudian di waktu tertentu, itu perlu dalil. Perlu apa? Perlu dalil, ya. Kalau tidak ada dalilnya yang menentukan harus dibaca pada malam tertentu dengan bentuk tertentu, maka itu tidak boleh kita amalkan. Ya, kalau kita baca sendiri-sendiri masing-masing boleh, silahkan. Habis maghrib ibu mau baca Quran, bapak baca Quran surat Yasin atau surat Al-Kahfi tiap malam boleh. Ya, tentu nggak ada larangan, tentu berpahala baca Quran surat apa saja. Termasuk surat Yasin. Kalau mau membiasakan, melazimkan misalnya, oh saya bisanya cuma surat Yasin, ya, yang lain kurang begitu lancar itu bacanya, ya boleh. Habis maghrib, tiap habis maghrib nggak masalah, baca aja. Atau surat apa? Tabarok atau Waqi'ah, Ar-Rahman gitu ya. Silakan baca. Setiap malam boleh. Mau nggak tiap malam juga boleh, mau waktunya pagi boleh, waktu duha boleh, bebas. Ya, gitu ya. Tapi kalau melazimkan, kita mengkhususkan diri, menetapkan bahwa ini agenda, kata malam tertentu, malam Jumat khusus baca surat Yasin. Nah, itu perlu dalil. Ya, kalau baca Quran surat Yasinnya berpahala. Ya, kapanpun termasuk malam Jumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terbaru dari Al-Fahmu Institute, buku petunjuk manusia pilihan, karya Ustadz Fahmi Salim. Dari keseluruhan jumlah ayat-ayat Al-Quran, sekitar sepertiganya adalah berupa kisah-kisah. Hal ini menjadi dalil yang sangat jelas tentang pentingnya sebuah kisah. Andaikan kisah ini tidak penting, tidak mungkin menempati porsi yang banyak di dalam Al-Quran ini. Kisah Al-Quran mempunyai keistimewaan yang membedakan dengan kisah-kisah lainnya, seperti kisah sejarah ataupun fiksi. Sesungguhnya, kisah-kisah Al-Quran sumbernya adalah Al-Quran itu sendiri. Kisah Al-Quran adalah kisah yang mempunyai target, yaitu target agama dan akhlak. Sesungguhnya sumber yang menjadi rujukan asal kejadian-kejadian di dalam kisah-kisah Al-Quran dan para tokohnya adalah berasal dari alam dunia dan sejarahnya. Kisah Al-Quran adalah kisah nyata yang tidak ada khayalan atau fiksi di dalamnya. Tidak ada kepalsuan dan tidak ada mitos, serta tidak ada kode tertentu. Ini dikarenakan kandungan kebenaran yang terdapat di dalam sebuah kisah Al-Quran mengenai alam semesta dan tabiat jiwa manusia, serta kisah-kisah umat manusia semuanya itu adalah kebenaran yang valid
baik secara keilmuan maupun sejarahnya. Objek dari kisah Al-Quran adalah manusia, karena manusia merupakan tujuan utama dari adanya sebuah risalah, perintah dan larangan secara umum. Manusia itu adalah penerus dan penerima apa-apa yang terdapat di dalam Al-Quran. Kisah Al-Quran itu bukan hanya pemaparan tentang kebenaran sebuah sejarah saja, melainkan juga ada, terutama berfokus kepada sisi ibroh atau pelajarannya. Sungguh, Al-Quran diakui tidak hanya mukjizat dari segi sumber keilahiannya atau sisi kesastraannya yang indah, informasi ilmiah sainsnya yang tepat, informasi kabar gaib terdahulu dan yang akan datang, dan aspek syariatnya saja. Mukjizat Al-Quran juga berupa solusi-solusi praktis masalah kehidupan, seperti tergambarkan dalam kisah-kisah petunjuk manusia pilihan yang menjadi utusan-utusan Allah. Petunjuk manusia pilihan sudah seharusnya menjadi pemandu dan penerang jalan agar Indonesia dan dunia keseluruhan segera terentaskan keluar dari berbagai kegelapan hidup menuju cahaya peradaban yang unggul gemilang, bersendikan tauhid yang kokoh sepanjang masa. Dikemas dengan tuturan yang mengalir, bercerita tanpa menggurui, petunjuk manusia pilihan bisa menjadi khasanah di setiap keluarga untuk memetik pelajaran dari kisah-kisah manusia terdahulu, dan pelajaran itu berkaitan erat dengan kehidupan kita masa sekarang. Dapatkan segera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segera hadir buku terbaru dari Ustadz Fahmi Salim, Haji dari Pemurnian Misi Kenabian ke Revolusi Kebangkitan. Buku ini berisikan 336 halaman yang merupakan sebuah karya reflektif yang mengajak para pembaca menelusuri makna haji lebih dalam dari sekedar ritual tahunan. Buku ini menghadirkan perspektif spiritual, historis, dan peradaban yang menggambarkan ibadah haji sebagai momentum pemurnian jiwa, sekaligus titik awal kebangkitan umat. Melalui bahasa yang mengalir dan analisis yang tajam, pembaca diajak untuk memahami hakikat haji sebagai perjalanan menuju Allah. Selain itu, pembaca juga diajak untuk menilai persatuan dan kesetaraan dalam beribadah. Dimensi sosial dan peradaban dari manasik haji sampai peran haji dalam menjaga warisan kenabian hingga spirit kebangkitan umat dalam bingkai tauhid. Buku ini lebih dari sekedar buku religi. Ini adalah ajakan untuk melihat ibadah haji sebagai gerakan transformasi diri dan gerakan keumatan. Segera hadir di toko buku favorit Anda dan jangan lewatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari perjalanan bermakna ini. Untuk pemesanan, hubungi nomor berikut ini atau klik link di bawah ini.